Siapa yang di sini di keluarganya itu jadi problem solver, jadi penyelesai masalah? Bapak ibunya curhatnya sama dia, atau ada masalah di keluarga misalnya omnya, tantenya, atau kakaknya nanyanya sama dia. Orang-orang mau cerita, ceritanya sama dia. Siapa yang jadi orang kayak gitu? Hari ini saya mau cerita kenapa sih jadi problem solver itu sebenarnya masalah. Simak video ini deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Di channel ini saya sering berbagi soal kesehatan jiwa, terutama soal trauma. Jadi buat kamu yang mau belajar soal trauma, boleh dulu dong klik subscribe, bantu channel ini untuk berkembang. Dan hari ini kita mau bahas juga soal kenapa jadi problem solver dalam keluarga itu sebenarnya nggak enak. Kita mau cerita dulu sebenarnya struktur keluarga. Keluarga itu dimulai dari hadirnya ayah dan ibu. Ada sepasang suami istri menikah. Mereka menikah, lalu punya keturunan, punya anak. Anda misalnya di sana. Anak ini jumlahnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa beberapa. Tergantung keluarganya sebesar apa. Tapi yang mau di-highlight di sini, anak-anak sekalipun jumlahnya banyak ataupun sedikit, ya tetap anak-anak. Ya mulai dari lahir sampai dewasa, dididik, diasuh oleh kedua orang tua yang adalah pasangan tadi. Yang harusnya statusnya anak ini adalah tetap anaknya. Dididik, diasuh, dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Nah, seringkali di beberapa keluarga, terutama keluarga-keluarga yang dulu ya, batasan antara anak dan orang tua ini tegas tapi aneh gitu. Tegasnya gimana? Tegasnya misalnya anak tuh nggak boleh bantah, anak tuh nggak boleh ngomong balik, anak tuh nggak boleh marah ke orang tuanya. Tegas. Tapi aneh, karena kalau dia tegas berarti kan batasan antara orang tua dan anak sejelas itu. Anehnya adalah di beberapa hal batasannya tuh malah jadi nggak jelas. Orang tua curhat ke anak, loh bentar, ini yang dewasa siapa, yang anak-anak siapa? Orang tua minta penyelesaian masalah ke anak, bapaknya ngomong ke anaknya, Ngomong tuh ke mamamu. mamanya ngomong ke anaknya, Ngomong tuh ke papamu. loh ini yang anak siapa? Yang dewasa siapa kok? Anak jadi perantara omongan begini, jadi penyelesai masalah begini. Jadi nggak jelas. So batasannya jelas, tapi nggak jelas. Jika itu menguntungkan bagi orang tuanya, anak akan ditunjuk-tunjuk. Kamu tuh anak harus nurut. Tapi kalau itu nggak menguntungkan buat orang tuanya, anak justru digunakan untuk keuntungan orang tuanya. Yang jadi perantara, yang jadi penyelesai masalah, yang jadi tempat curhat, yang mana itu bukan tempat anak. Dan saya curiga banyak orang, termasuk Anda, tidak tahu bahwa itu bukan tempat anak. Saya nggak bicara bahwa anak nggak boleh jadi tempat curhat orang tua atau ini orang tua dan anak tuh nggak boleh saling curhat. Nggak gitu, nggak gitu. Sebenarnya boleh. Orang tua ngobrol, aku capek nih kerja, anak juga ngobrol, mereka saling bertukar pikiran, itu baik. Tapi maksud saya bukan tentang curhat semacam itu. Maksud saya seringkali curhatnya tuh memang yang sangat personal, jelek-jelekin suaminya di depan anaknya. Jelek-jelekin ibunya di depan anaknya. Dan itu konstan begitu sehingga persepsi anak terhadap orang tuanya jadi berubah. Maksud saya, harusnya pasangan ini kan yang menyelesaikan masalah mereka berdua. Jadi kalau ada unek-unek, ada masalah, ada konflik terhadap pasangannya, selesaikanlah berdua. Nggak bisa selesaikan berdua, selesaikanlah sama konselor pernikahan. Nggak bisa sama konselor pernikahan, selesaikanlah sama psikolog pernikahan. Masih nggak bisa, dua-duanya ke psikiater. Siapa tahu ada masalah yang sangat berat yang harus diselesaikan di sana juga. Butuh minum obat misalnya. So, bukan menjadikan anak tempat penyelesai masalah, tapi berdua selesaikan masalah. Kalau nggak bisa juga, ya mungkin emang udah nggak cocok. Kan begitu. Yang sering menjadi masalah adalah ketika kita meletakkan anak bertanggung jawab terhadap peran-peran seperti ini, anak akan kehilangan kesempatan untuk dia bereksplorasi siapa dirinya. Yang harusnya dia bereksplorasi bisa keluar, malah sibuk mikirin keluarganya. Harusnya bisa mikirin problem solving buat kantornya, sibuk mikirin keluarganya. Mikirin kemana kuliah, mikirin keluarganya. Waktu, tenaga, emosi habis untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawab anak ini. Itu masalah pertama. Masalah selanjutnya, dia belajar bahwa masalah-masalah di luar itu juga masalah dia. Dia sulit membedakan atau memisahkan mana masalah saya, mana bukan. Perasa bertanggung jawab dan perasaan bersalahnya terlalu berlebihan, bahkan di luar konteks. Beberapa klien saya bahkan merasa bersalah
Kalau orang tuanya berantem, padahal ya mereka mereka berantem aja, nggak ada urusannya sama dia. Tapi karena dia belajar bahwa ini tanggung jawabku, aku yang harus jaga mereka berdua biar nggak berantem, cuma aku yang bisa ngomong ke papa, cuma aku yang bisa ngomong ke mama. Lah kan ngaco kan? Ya mereka harus bisa saling ngomong lah. Kok cuma anak yang bisa ngomong ke papa atau cuma anak yang bisa ngomong ke mama? Selesaikan masalahnya, bukan lemparkan tanggung jawab. Apa masalahnya kalau anak belajar di luar itu juga masalah saya. Masalahnya adalah kalau dia misalnya ketemu pasangan yang toksik, dia bakal merasa marah-marah pasangannya adalah tanggung jawab saya. Kecewanya pasangannya adalah tanggung jawab saya. Pasangan saya selingkuh adalah tanggung jawab saya. Lah kan ngaco. Seseorang jadi belajar hal-hal di luar adalah tanggung jawab saya, padahal bukan. Kita perlu sadar ada pembagian, memang ada pembagian antara orang tua dan anak, ada perannya, tapi ya yang jelas juga jangan letakkan peran yang harusnya dikerjakan orang tua untuk dikerjakan sama anak. Bukan porsinya untuk menjadi penyelesai masalah, untuk jadi penyambung lidah, untuk jadi tempat curhat. Bukan, bukan gak boleh curhat, curhatlah seperlunya. Tapi kalau udah rasanya ini kayaknya bukan pesan untuk anak atau ini bukan perannya anak, ya curhatlah ke konselor atau psikolog supaya ini bisa diselesaikan. Dan buat teman-teman yang terjebak di dalam dinamika keluarga yang seperti ini, kita perlu belajar satu hal, menetapkan batasan. Mungkin kita sudah belajar bertahun-tahun bahwa peran kita adalah penyelesai masalah, peran kita adalah penyambung lidah, peran kita adalah pendengar. Dan dengan itu saya merasa bermakna, penting, ada tempat di keluarga ini. Yang kalau saya nggak di situ, apa tempatnya lagi di sana? Saya siapa di keluarga ini? Memang jadi tidak pasti ketika kita keluar dari tempat kita biasa. Tapi itu adalah momen yang penting untuk kita berefleksi. Siapa saya selain saya sebagai tukang curhat? Siapa saya? Siapa selain tukang dengar atau tukang penyelesai masalah? Sehingga keluarga, orang tua, orang-orang terdekat kita bisa tahu siapa saya sebenarnya. Bukan cuma peran yang saya gunakan di dalam rumah. Bukan cuma penyelesai masalah dalam rumah. Tapi siapa kamu sebenarnya? Sebagai manusia, sebagai individu. Karena sering banget loh, penyelesai masalah itu cuma dicari kalau lagi ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, bahkan ditanya kabarnya aja nggak pernah. Bahkan ditanya sedang ngerasa apa, itu nggak pernah. Tapi kalau lagi orang-orang lagi konflik, langsung curhat perasaan mereka. Kan kasihan ya, siapa peran dia, siapa dia? Selain penyelesai masalah. Bangun batasan itu penting, keluar dari peran yang lama itu penting, dan bukan salah tanggung jawab kita kalau itu memang bukan peran kita. Bahwa mendengar, bicara, itu adalah peran yang berbeda, bukan peran anak. Terutama soal menyampaikan pesan, itu juga bukan peran anak. Orang tua harus belajar bisa komunikasi asertif, komunikasi ngobrol baik, supaya mereka bisa selesaikan sendiri, bukan peranmu. So kita belajar juga tetapkan batasan yang sehat antara kamu dan orang tuamu. Tapi kalau di ruang sesi biasanya, selain memberitahu tentang pengetahuan ini atau memberikan batasan, seringkali kita butuh menyelesaikan trauma yang ada di belakang. Ketika anak belajar melihat orang tuanya berkonflik, ada rasa takut di sana, tidak berdaya di sana, dan ketika dia bisa menyelesaikan masalah kedua orang tuanya, kejadian tadi akan punya makna tertentu. Sehingga seakan-akan itulah perannya. Di dalam terapi, biasanya kejadian momen pertama dia nyelesain masalah, atau orang tuanya yang berantem keras, atau ketika masalah nggak diselesaikan, menjadi makin escalate, makin besar, dan anak ini menjadi semakin penuh emosinya. Kejadian-kejadian traumatik tersebut perlu diproses juga, supaya dia mudah menetapkan batasan, supaya dia mudah menemukan siapa dirinya, selain peran-peran yang tadi disematkan padanya. Kadang terapi trauma juga dibutuhkan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar keterampilan yang dipelajari, walaupun kalau lewat video sharing enak juga dan kita bisa belajar masing-masing soal keterampilan, soal mindset yang baik, soal harusnya bagaimana, itu baik. Tapi buat kamu yang kesulitan, misalnya bangun batasan kok susah banget, mungkin akan ada baiknya temui profesional kesehatan jiwa untuk perbaiki atau sembuhkan traumamu, supaya kita bisa keluar dari pola-pola yang lama. Gitu, kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel ini bisa semakin berkembang. Bye-bye!